Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Lisha Wahyu Nirwana dengan NIM 3111422044. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Jenderal Sudirman, strategi perang gerilya dan perannya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada era revolusi tahun 1945 hingga tahun 1949. Agensi penelitian mengenai strategi militer Jenderal Sudirman serta perannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada era revolusi adalah karena pada era revolusi, perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia itu bukan lagi menggunakan perlawanan militer yang sederhana, melainkan sudah menggunakan perlawanan militer yang jauh lebih modern dan jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Dan strategi militer yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman atau yang kerap dikenal atau disebut sebagai perang gerilya adalah sebuah strategi yang mampu membuat Belanda kewalahan. Perang gerilya adalah salah satu taktik dalam perlawanan Belanda dan Jenderal Sudirman adalah salah satu sosok yang berperan sangat penting dalam revolusi kemerdekaan Indonesia. Sehingga penelitian ini dapat menjadi penting karena digunakan sebagai wadah untuk mengetahui tentang perang gerilya dan juga peran serta Jenderal Sudirman dalam revolusi kemerdekaan Indonesia, khususnya pada masa agresi militer yang kedua. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai strategi militer yang dilakukan oleh Jenderal Besar Sudirman dalam melawan penjajahan Belanda pada saat agresi militer Belanda yang kedua, tepatnya strategi perang gerilya. Yang mana strategi ini adalah sebuah strategi perang yang menggunakan persenjataan yang minim dan juga menggunakan pasukan yang minim pula. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan tentang peran serta Jenderal Sudirman dalam memperjuangkan Indonesia, khususnya pada saat revolusi kemerdekaan Indonesia atau pada saat perang melawan agresi militer Belanda pada tahun 1945 hingga 1949 dalam menjalankan perang gerilya. Hari pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai strategi perang gerilya. Perang gerilya ini berasal dari kata guerrilla yang merupakan terjemahan dari bahasa Spanyol. Guerrilla sendiri ini memiliki arti perang kecil. Jadi, pada dasarnya perang gerilya adalah sebuah taktik yang digunakan secara sembunyi-sembunyi namun penuh dengan kecepatan. Strategi gerilya ini dilakukan oleh kelompok yang kecil sehingga bisa dilakukan dengan cara yang lebih cepat. Selain menggunakan kelompok yang kecil, strategi gerilya ini juga hanya menggunakan persenjataan yang kecil juga, sehingga tidak dilakukan dalam kelompok yang besar. Perang ini dilakukan dengan cara muncul dan menghilang secara tiba-tiba, sehingga perang gerilya juga sering disebut sebagai perang secara sembunyi-sembunyi. Perang gerilya sendiri membutuhkan pemimpin yang cerdas serta memiliki kemampuan tinggi dalam memahami medan atau topografi perang. Salah satunya adalah Jenderal Besar Sudirman yang sempat menjadi pemimpin dalam perang gerilya dalam agresi militer Belanda yang kedua. Sudirman adalah pemimpin yang cerdas. Ia begitu cerdik dan hebat dalam menyusun strategi gerilya ketika terjadi serangan umum pada tanggal 1 Maret 1949 sebelum membentuk sebuah strategi perang. Jenderal Sudirman sudah lebih dulu memikirkan bagaimana jalan keluar untuk menghadapi penjajahan Belanda. Tepatnya pada tanggal 19 Desember tahun 1948, konsep yang ditulis tangan langsung oleh Jenderal Besar Sudirman dibacakan melalui Radio Republik Indonesia, dan konsep tersebut dikenal dengan nama Perintah Kilat Sudirman. Jenderal Besar Sudirman juga mengeluarkan perintah siasat nomor 148 yang berisi: pertama, tidak akan dilakukan pertahanan linier, lalu kedua,
tugas memperlambat kemajuan sebuah musuh, pengungsian total, serta bumi hangus total. Lalu yang ketiga, tugas membentuk kantong-kantong di tiap onderdistrik militer yang mempunyai pemerintah gerilya yang totaliter dan mempunyai pusat di beberapa kompleks pegunungan. Lalu yang keempat, tugas pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal untuk berwintage dan membentuk kantong-kantong sehingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi satu medan gerilya yang besar. Lalu materi yang kedua adalah tentang peran serta Jenderal Besar Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peran Jenderal Besar Sudirman tidak hanya pada strategi perang gerilya saja. Jenderal Besar Sudirman telah berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia jauh sebelum strategi perang gerilya dimulai. Yang mana pada saat itu Jenderal Sudirman terpilih menjadi pemimpin dari TKR. Di bawah kepemimpinannya, seluruh tentara Indonesia yang tadinya tidak terorganisir atau cenderung terpecah belah kemudian berhasil menjadi terorganisir dan mampu menjadi kebanggaan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Namun tidak bisa dipungkiri juga peran dari Jenderal Besar Sudirman yang sangat melekat pada tubuh dan juga daya ingat rakyat Indonesia dari zaman dulu hingga saat ini adalah keberhasilan Jenderal Sudirman dalam menjalankan strategi perang gerilya. Keberhasilan inilah yang kemudian membuat kepercayaan internasional kepada Belanda mulai sedikit berkurang dan kepercayaan rakyat Indonesia kepada para TNI ini semakin meningkat. Serangan umum dari perang gerilya tersebut membawa kembali kepercayaan dan juga memperkuat kepercayaan rakyat Indonesia akan kemampuan dan juga kekuatan tentara nasional Indonesia yang sudah menjadi lebih semakin besar lagi. Dampak lain dari perjuangan yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman adalah membangkitkan kembali semangat rakyat serta jiwa nasionalisme rakyat yang kemudian dipupuk untuk semakin tinggi karena percaya bahwa tentara militer Indonesia ini sudah bisa berhadapan secara langsung dan bisa memenangkan perlawanan melawan Belanda, khususnya pada masa agresi militer kedua dalam perang gerilya di bawah pimpinan Jenderal Besar Sudirman. Kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya jelaskan ini, kesimpulan dari penjelasan ini adalah perang gerilya merupakan strategi perang yang ampuh untuk mengelabui Belanda karena strategi gerilya ini dilakukan oleh pasukan yang sedikit dan juga menggunakan persenjataan yang sedikit pula sehingga tidak memakan waktu karena juga perang gerilya ini mengutamakan kecepatan dan ketepatan. Dan juga strategi ini berhasil membawa Jenderal Sudirman serta TNI untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari rakyat. Lewat strategi gerilya inilah Jenderal Sudirman kemudian menunjukkan hal yang hebat dalam memimpin dan juga mengatur strategi agar tidak kemudian terburu-buru atau gegabah dalam melawan pemerintahan Belanda. Melainkan para tentara ini harus memikirkan matang-matang mencari strategi yang benar untuk melawan pemerintahan Belanda. Seperti yang dilakukan oleh Jenderal Besar Sudirman ketika melakukan strategi perang gerilya dalam melawan pemerintah Belanda melalui agresi militer Belanda yang kedua. Kemudian untuk referensi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebuah jurnal yang berjudul Peran Jenderal Sudirman dalam Mempertahankan Kemerdekaan pada tahun 1945 hingga 1950. Jurnal ini menjelaskan mengenai perjalanan Jenderal Sudirman dari sebelum kemerdekaan hingga perannya dalam Perang Revolusi Indonesia saat melawan Belanda pada agresi militer Belanda yang kedua. Dan juga referensi dari sebuah buku yang berjudul Kupilih Jalan Gerilya, Roman Hidup Panglima Besar Jenderal Sudirman. Buku tersebut bertuliskan mengenai perjuangan Jenderal Sudirman yang mengikuti perang gerilya. Meskipun pada saat melakukan perang gerilya ini, Jenderal Sudirman tidak dalam keadaan yang baik-baik saja atau bisa dibilang beliau sedang dalam kondisi sakit dan tidak dalam kondisi sehatnya. Namun beliau tetap kekeh, tetap ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia meskipun dalam keadaan sakitnya.
saya rasa sekian saja pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.